Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tira Ferani dengan NIM 079 dari kelas SIC 2023. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang conformance testing atau yang biasa disebut dengan pengujian penegasan. Nah, untuk apa sih pengujian ini? Nah, ini tuh merupakan sebuah proses untuk memastikan bahwa perangkat lunak itu sudah sesuai dengan standar. Lalu spesifikasi, teknis, dan aturan tertentu. Nah, ini penting banget nih kalau software kita tuh perlu disertifikasi atau harus kerjasama dengan pihak lain yang mempunyai standar tetap. Jadi di sini tuh bukan soal tentang aplikasi ini jalan atau enggak, tapi aplikasi ini sudah sesuai atau belum dengan aturan yang berlaku. Nah, tujuan dari pengujian penegasan ini untuk memeriksa persyaratan sistem perangkat lunak. Yang kedua, untuk memeriksa kelengkapan dokumentasi perangkat lunak. Dan yang ketiga, untuk memeriksa pengembangan dan desain sesuai dengan spesifikasi dan standar yang telah ada atau yang telah diberikan. Nah, adapun jenis-jenisnya itu ada 3, ada load testing, ada stress testing, dan ada volume testing. Nah, kita bahas dari load testing tersendiri. Load testing ini tuh jenis perangkat lunak yang menentukan kinerja produk perangkat lunak atau aplikasi perangkat lunak dalam kondisi bebannya itu nyata. Nah, pada dasarnya pengujian beban itu menentukan perilaku aplikasi saat beberapa pengguna menggunakannya pada saat yang sama. Nah, ini tuh merupakan respons sistem yang diukur dalam berbagai kondisi bebannya. Yang kedua ada stress testing. Nah, di stress testing itu ini tuh untuk memverifikasi stabilitas dan keandalan sistem. Nah, pengujian ini tuh secara khusus untuk menentukan sistem berdasarkan ketahanan dan penanganan kesalahannya dalam kondisi beban yang sangat erat. Nah, pengujian ini tuh bahkan menguji di luar titik operasi normal dan menganalisis secara kinerja sistem dalam kondisi ekstrim. Nah, pengujian stres ini tuh dilakukan untuk memastikan bahwa sistem ini tidak akan mogok dalam situasi yang sangat-sangat sulit. Nah, yang ketiga, yang terakhir ada pengujian volume. Nah, volume testing ini tuh dilakukan untuk menguji aplikasi perangkat lunak ini itu dengan jumlah data tertentu. Nah, jumlah yang digunakan dalam pengujian volume ini dapat berupa ukuran basis data atau bisa juga berupa dengan ukuran file antarmuka yang menjadi subjek pengujian dari volume. Nah, setelah mengetahui tentang jenis-jenisnya dan tujuan dari testingnya sendiri, kita akan membreakdown lagi apa sih keuntungan dan kerugian dari pengujian ini. Nah, keuntungan itu untuk memastikan implementasi ini sesuai dengan spesifikasi. Seperti yang sudah disebutkan tadi, bahwanya kalau testing itu tidak hanya untuk sistem ini jalan atau tidak, ada error atau tidak, tapi harus sesuai dengan standar yang berlaku. Apalagi kalau lagi kerjasama dengan mitra yang lain yang punya standar tentang software sendiri. Yang kedua ada memastikan interoperabilitas, dan yang ketiga menghasilkan pemanfaatan standar yang tepat. Jadi dicek nih standarnya itu udah pas atau belum untuk memenuhi dari software yang diinginkan. Nah, ataupun selain ada keuntungan tadi atau kelebihan tadi, ternyata ada kerugian nih tentang testing ini. Yang pertama itu kerugiannya itu atau kekurangannya itu memerlukan nilai-nilai yang telah ditetapkan sebelumnya. Jadi di sini baik tester maupun pengembang ini nggak bisa kayak bikin software yang kayak lebih dari standar yang telah ditentukan. Jadi kayak hanya berpacu pada standar-standar tadi. Nah, yang kedua itu diperlukannya atau dibutuhkannya berbagai ekstensi untuk melakukan proses pengujian. Nah, sekian presentasi saya mengenai conformance testing atau biasa disebut dengan pengujian penegasan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.